Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ajis di channel IMS Academy. Yang pastinya di channel ini teman-teman akan mendapatkan tayangan video yang menarik untuk teman-teman tonton seputar teknologi masa kini. Ya, di video kali ini kita akan membahas produk dari Microsoft lagi, yaitu Microsoft OneDrive. Ya, salah satu aplikasi cloud storage yang ada pada Microsoft. Mungkin teman-teman cloud storage yang mungkin sudah teman-teman kenal seperti Google Drive atau iCloud. Ya, semuanya mirip, sama, cuma beda versinya aja. Yang OneDrive ini versi dari Microsoft. Teman-teman tahu nggak sih cloud storage itu apa fungsi dan manfaatnya kalau teman-teman menggunakan Microsoft OneDrive? Oke, untuk yang pertama, teman-teman bisa gunakan OneDrive untuk membackup data teman-teman, data-data penting. Kita ambil contoh aja. Mungkin teman-teman menaruh file-file penting ketika di laptop atau di PC. Dan data-data penting itu bisa aja teman-teman ketika melakukan perjalanan, teman-teman kehilangan atau kecurian pada laptop teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman menaruhnya di Microsoft OneDrive, teman-teman bisa langsung mengambil datanya lagi tanpa harus teman-teman kehilangan data tersebut. Oke, itu keuntungan yang pertama. Nah, untuk keuntungan yang kedua atau benefit yang kedua, teman-teman bisa mengakses file teman-teman di mana aja. Contoh, teman-teman menaruh file penting di komputer teman-teman nih di Jakarta di rumah. Sewaktu-waktu teman-teman ingin keluar negeri atau apapun itu dan teman-teman ingin mengambil file itu, teman-teman hanya tinggal login pada akun Microsoft teman-teman. Nah, tinggal pilih Microsoft OneDrive dan teman-teman sudah bisa mendapatkan file tersebut. Nah, yang ketiga nih teman-teman, benefitnya teman-teman bisa melakukan collaboration file. Jadi mungkin dulu kita melakukan sharing file, teman-teman mengirim email, terus teman yang dikirim mengedit file lagi, terus teman kirim lagi mau email. Jadi cukup melakukan hal yang cukup panjang dan ya nggak efektif ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan Microsoft OneDrive ini, teman-teman hanya membagikan link yang sudah teman-teman cantumkan kepada email yang ingin teman bagikan. Nah, jadi ketika file itu dibagikan ke teman atau kerabat, nah jadi nggak harus mengirim ulang, jadi kita bisa melakukan pengeditan secara bersama-sama. Nah, itu dia teman-teman ketiga benefit kalau misalnya teman-teman menggunakan Microsoft OneDrive. Nah, teman-teman, kita langsung aja. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan dan ya mengulik sedikit tentang Microsoft OneDrive. Tapi ingat teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Oke, halo teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya Ajis di channel IMS Academy. Ya, sesuai dengan judul videonya, kita akan menjelaskan tentang Microsoft OneDrive. Ya, secara singkat ya teman-teman. Nah, langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, tentang Microsoft OneDrive, ya salah satu aplikasi cloud storage yang dirilis oleh Microsoft. Mungkin teman-teman menggunakan cloud storage itu seperti Google Drive atau iCloud. Nah, itu sama aja teman-teman ya, cuman bedanya ini versi Microsoft. Nah teman-teman, jadi apa sih fungsinya ketika teman-teman menggunakan Microsoft OneDrive ini atau cloud storage ini? Nah, jadi yang pertama, teman-teman bisa akses file apapun itu, atau itu entah itu file penting atau foto atau nge-backup, bisa teman-teman akses di mana aja. Teman-teman bisa akses dari handphone, laptop, atau PC teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin harus teman-teman, misalnya teman-teman ribet nih bawa laptop kemana-mana, sedangkan di laptop itu ada data-data penting. Nah, teman-teman bisa gunakan Microsoft OneDrive ini untuk solusinya. Jadi nggak perlu repot lagi mengakses file-file penting, bisa di mana aja.
Nah, yang kedua, teman-teman kalau misalnya nge-backup laptop atau handphone atau file-file penting itu, teman-teman juga bisa melakukan pembackupan dan itu dijamin nggak akan hilang asalkan teman-teman tahu akun untuk OneDrive-nya. Jadi kalau ketika di saat laptop kita kecurian atau laptop kita rusak atau apapun itu, teman-teman nggak perlu lagi yang namanya mencari atau nge-recovery storage. Jadi udah ada semuanya di Microsoft OneDrive ini. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya kolaborasi. Jadi dimana kalau misalnya teman-teman sebelumnya nih, kalau misalnya mau mengedit suatu file, kan teman-teman mungkin kalau dulu kita kirim email atau kirim via WhatsApp atau apa, terus diedit, terus dikirim lagi. Nah, itu kan cukup banyak dan filenya banyak yang tersimpan. Edit 1, edit 2, edit 3. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Microsoft OneDrive ini, teman-teman bisa melakukan pengeditan secara real time. Nah, teman-teman juga bisa langsung melakukan pengeditan secara real time dan nggak perlu lagi tuh yang namanya kirim-kirim ulang dan banyak file yang numpuk. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai akun OneDrive atau cloud storage ini, teman-teman bisa langsung aja downloadnya di akun Microsoft-nya langsung. Nah, kalau misalnya ketika udah di download, nah teman-teman bisa akses dari dua. Teman-teman bisa melakukan akses Microsoft OneDrive-nya dari websitenya langsung. Nah, ini dia teman-teman. Ini salah satu, ini contoh Microsoft OneDrive site teman-teman ya. Nah, di Microsoft OneDrive ini juga ada terintegrasi sama, sudah langsung nge-link ke Microsoft Teams. Nah, di mana di Teams itu kan biasanya ada channel-channel ya. Nah, dia langsung ada di sini. Jadi kan file-file yang langsung terkirim lewat dari Microsoft Teams tersebut, dia langsung ada di sini. Contohnya nih ada beberapa channel Teams saya. Nah, di sini juga ada file-filenya dan ini di channel-channelnya. Nah, jadi teman-teman cukup ketika di luar atau nggak sempet nih bawa laptop atau apapun itu dan teman-teman butuh file itu untuk kerjaan. Nah, teman-teman nggak login aja akun Microsoft OneDrive-nya dan pastinya datanya teman-teman akan bisa akses dimanapun dan kapanpun. Oke teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur, ada pilihan menu share. Jadi teman-teman bisa nih file yang teman-teman taruh OneDrive itu juga nggak mudah untuk orang bisa akses. Jadi teman-teman bisa melindungi file teman-teman. Jadi bisa hanya beberapa orang yang bisa membuka atau melihat file yang udah teman-teman taruh OneDrive. Itu teman-teman. Jadi lebih aman ya. Jadi nggak usah lagi tuh kita naruh file di flash disk atau hard disk internal. Ya mungkin tuh perlu untuk backup ya beberapa file yang mungkin nggak harus lewat handphone atau lewat laptop. Oke, kalau kita akan tunjukkan lagi ketika kita melakukan backup dari PC atau dari laptop kita ya teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah melakukan install Microsoft OneDrive, akan tersedia di sini tulisannya OneDrive dan di sini akan ada nama akun teman-teman. Nah, di sini juga ada keterangan status. Kalau misalnya statusnya bergambar awan ini, nah berarti file tersebut sudah ada di cloud storage-nya OneDrive. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya ada logo seperti ini, nah di sini berarti tandanya teman-teman sudah melakukan sharing pada file ini. Kita bisa cek sebentar. Kalau teman-teman double klik, dia akan ke download dan langsung masuk ke file yang ada di sini dan teman-teman bisa edit langsung ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya checklist nih berarti teman-teman sudah ngeliat nih di device ini. Nah, terus di sini
teman-teman bisa melakukan share. Oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan share nih, dan teman-teman bisa pilih, bisa cuma ngelihat aja atau bisa melakukan pengeditan juga. Nah, di sini juga teman-teman bisa pilih hanya orang yang bisa melihat file teman-teman ini ketika teman-teman membagikan linknya atau ke grup domain teman-teman yang misalnya teman-teman punya domain kantor. Nah, hanya itu aja yang bisa ngelihat. Nah, ternyata bisa juga specific people, jadi teman-teman bisa nentuin nih siapa aja yang bisa ngelihat. Contoh sini kita kasih, kita undang teman kita buat bisa akses ini. Siapa namanya dia? Oke, kita undang dia, terus kita kirim. Nah, berarti file ini hanya bisa Alvaris yang buka. Nah, oke, itu dia teman-teman. Cukup mudah bukan untuk mengaplikasikannya? Nah, teman-teman silakan coba untuk aplikasikan Microsoft OneDrive-nya, dan biar kerjaan apapun itu teman-teman bisa akses di mana aja. Oke, cukup videonya mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel IMS Academy, dan see you the next video. Bye bye. Nah, teman-teman, itu dia video tentang OneDrive. Nah, teman-teman bisa langsung terapin aja di Microsoft OneDrive, teman-teman. Dan kalau bisa, teman-teman pakai yang versi premiumnya. Jadi, teman-teman punya kapasitas banyak. Ya, untuk kalau misalnya versi premium, teman-teman bisa mendapatkan kapasitas 1 TB. Nah, oke. Untuk videonya cukup sampai di sini aja. Ditunggu video-video berikutnya. Tetap jangan lupa like, comment, and subscribe di channel IMS Academy, dan bye-bye.